1-6. Sudah dapat? Oke. Apa kepalanya? Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ini mengenai kesatuan jemaat. Apa sayang? Kuat-kuat. Kesatuan jemaat. Ayat 1 sampai ayat 6 mengenai kesatuan jemaat. Saudara kita sama-sama membacanya. Nanti saudaraku sesudah hari ini bersama-sama lagi saudara renungkan ini, saudara cari, praktekkan ini dalam gereja ini. Kita baca sama-sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dibicarakan akan Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Stop. Yang menuliskan ini Paulus. Dia dipenjarakan gara-gara memberitakan Injil. Tapi dia beritakan ini kepada orang Efesus supaya gereja Efesus itu bersatu. Tadi kita katakan ini diberitakan pada GKI Simbolga supaya GKI Simbolga bersatu. Amin. Kalau sudah bersatu, terus bersatu. Supaya hidupmu, supaya orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu. Ayat 2 sama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lembut hati, dan sabar. Tunjuklah kasihmu dalam saling membantu. Stop. Perhatikan apa yang saudara harus kejar. Ya, apakah itu? Rendah hati, lagi lemah lembut, lagi sabar, lagi dalam hal. Inilah saudara harus lihat. Apa itu saudaraku? Rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Haleluya. Masih sama berdiri? Oke. Dan ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bersatu roh kalian dalam damai sejahtera. Tidak saling menekan. Satu yang apa? Bukan. Damai sejahtera, bersatu. Mengapa bisa bersatu? Karena ada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Ada Raja Damai di dalam hati kita. Sebabnya kita bisa damai sejahtera. Amin. Masih satu berdiri. Ayat 4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu tubuh, jangan dipecah-pecah kita ini. Saudara sama dia dengan membuntungi tubuh Kristus. Adalah tidak baik kalau ada seorang kita atau saya buntungi dengan saya. Tidak mempermuliakan Tuhan. Tetap bersatu. Amin. Satu roh. Haleluya. Dan tunduk kepada Roh Kristus, Roh Kudus. Tunduk pada firman Tuhan. Amin. Dan satu pengharapan. Haleluya. Kita punya pengharapan di bumi ini, ada pengharapan kita di sorga, ada pengharapan kita. Haleluya. Baik, ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Berapa Tuhan kita? Siapa itu? Satu iman kita. Kepada apa iman kita? Firman Tuhan. Berapa kita? Satu. Iman kita hanya tergantung dari mana datangnya iman? Nah, firman Tuhan. Jadi iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada pikiran manusiawi, hanya ada firman. Satu baptisan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berapa Bapa kita? Bapa di sorga, Bapa kita. Siapa di sini anak Bapa? Semua kita anak Bapa. Semua kita. Haleluya. Silakan duduk dulu. Jadi saudara, tolong supaya saudara bersatu, pegang ini. Ingat bahwasanya ada panggilan kita, yaitu untuk jemaat yang bersatu. Apapun dibilang, pelihara
Haleluya. Kalau ada suara mau memecah, itu bukan suara dari Tuhan, bukan suara Roh Kudus, itu suara dari neraka, suara setan, suara iblis, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara, kalau kita perjamuan kudus, itu perjamuan kudus roti dipecah-pecah, Tuhan Yesus dipecah-pecah. Semua yang diperbuat Tuhan Yesus adalah lambang penebusan kepada kita. Tuhan Yesus sudah dibiru-biru supaya kita sembuh. Tuhan Yesus dipecah-pecah supaya kita bersatu. Tuhan Yesus sudah mati supaya kita hidup. Tuhan Yesus sudah dihukum supaya kita bebas dari hukuman masuk surga. Tuhan Yesus sudah miskin supaya kita jadi kaya. Tuhan Yesus dihina supaya kita dipermuliakan. Jadi semua itu gunanya adalah untuk menebus semua kutuk dosa. Jadi saya dan saudara harus selalu mempertahankan kesatuan tubuh, karena itu kehendak Tuhan dan itu mempermuliakan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, kalau tubuh Kristus dipecah-pecah. Kalau ini tubuh saya, saudara lihat, kepala pada tempatnya, tangan pada tempatnya, saudara nyaman di sini kan? Coba kalau tangan saya ini satu di atas sini, gini-gini kepada saudara. Pasti saudara dari situ semua berkata, "Dan Yesus." Ya saya tanya begitu, tangannya di kepalanya gitu. Tidak mempermuliakan. Nah, Tuhan Yesus juga, kalau kita mempermuliakan Dia, harus tubuh Kristus yang harmonis, yang kompak, bertumbuh bersama-sama. Kompak bersama-sama. Pada tempatnya bersama-sama. Nanti kita baca. Saya dan saudara harus bertumbuh bersama-sama. Haleluya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Percaya saudara? 1 Korintus 12 berkata, 27, kita ini anggota tubuh Kristus. Ya, masing-masing di dalam tempat. Amin. Amin. Satu dengan yang lain diobat. Bayi, saudara mau bayi, beratnya 3 kilo, ada kepalanya, ada tangannya, cocok proporsinya, cocok tangannya misalnya. Tidak ada tangannya panjang, tidak ada. Pas. Lalu bertambah besar lagi. Si ucok atau si butet juga sama. Bagaimana badannya bertambah besar, kakinya bertambah panjang, tangannya dan kepalanya. Kalau pertumbuhannya tidak baik, sudah bisa melihat orang-orang yang tidak baik. Jadi kepalanya besar kan, ya. Atau tangan kirinya bagus, tangannya besar, sudah jadi tumor.